bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya hanya mau menyimpulkan saja. Sebenarnya simpel karena Pak Wakil Presiden Gibran kan pasangannya Pak Prabowo. Masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi punya peran, terutama anaknya adalah wakil presiden yang memang kita seluruh warga Indonesia mendukung gitu. Sedangkan Partai Demokrat ini kan bagian daripada koalisi. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan, ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan gitu. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itu adalah bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri dan kelompok Demokrat gitu. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Gitu. Nah, kan tidak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Gitu. Ya kalau dulu masa lalu Pak Pro Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat bagian daripada koalisi dan memperoleh banyak menteri maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi di samping kita akan terus membela, ya meluruskan, kita masyarakat harus tahu bahwa ini arahnya jadi yang berantem kita gitu. Bisa-bisa ini jadi masalah besar yang menurut saya sangat mengganggu. Justru awalnya dia ingin mengklarifikasi tidak menyerang Pak Jokowi, ini adalah serangan gitu. Ya tinggal lihat aja, bisa menang gak lawan kita. Betul, setuju? Semangat ya semua bang. Itu aja menurut saya, jadi harus semangat terus dan perlu kedewasaan gitu. Jadi kalau memang Pak AHY nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Karena kedewasaan itu bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, saran saya, ibu nggak usah khawatir gitu. Tenang aja gitu. Apalagi bapak-bapak ibu ini kan orang-orang media. Apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu. Sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong, tidak ada sedikit pun kepedulian, empati atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat. Oke, terakhir dari petisi ahli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya pada intinya di sini kalau saya sangat menyayangkan para youtuber ini dilaporkan gitu ya. Nanti mungkin ada youtuber yang lain yang dilaporkan tentang perkara lain, tentunya bukan yang ini gitu. Nah mengenai perihal yang ditujukan pasalnya itu, kalau menurut saya itu pasalnya aneh. Kalau menurut saya sebagai orang hukum itu pasal aneh dan tidak masuk akal. Jadi
pesan saya untuk daripada Anda mengurusi para YouTuber ini, Anda kan di partai politik, urusin saja partai politik Anda, nggak usah ngurusin kita orang, para YouTuber rekan-rekan saya ini, ya kan? Nggak usah ngurusin apa sih untungnya, gitu loh. Mendingan kalian benahi untuk pilpres nanti di 2029. Udah itu aja tujuan kalian. Ngapain untuk lapor-lapor segala macam? Aduh, kalian itu ngapain? Kurang kerjaan. Kalau saya bilang kurang kerjaan. Sekali lagi nih saya bilang kurang kerjaan kalian. Cukup. Terima kasih dari saya. Dan satu kata terakhir, maju terus, pantang mundur. Ya, terima kasih teman-teman semua dan juga aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi dan teman-teman YouTuber, podcaster yang hadir pada hari ini, sore ini. Demikian tadi teman-teman dari stasiun TV, ya, teman-teman juga dari media online telah hadir bersama-sama kita dan mendengarkan semua pernyataan-pernyataan dari calon terlapor ya. Nah, mereka sudah di-LP-kan untuk itu. Dan kami berharap bahwasanya apa yang telah diungkapkan oleh teman-teman kita ini bisa menjadi suatu perbandingan informasi gitu. Dan saya berharap bahwasanya masalah ini tidak berlanjut ya dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk itu. Baik, sebelum kami akhiri, saya atas nama seluruh teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak dan kita terus keep in touch dan terus menggelorakan dan mengamplifikasi kebenaran dan bukan pembenaran. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena saya sebagai manusia biasa dan teman-teman juga sebagai manusia biasa pasti ada hilaf dan salahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tahapan selanjutnya menyikapi pelaporan yang terhadap YouTuber dan juga podcaster dari relawan Jokowi seperti apa? Sebetulnya kami berharap bahwasanya ada suatu komunikasi politik dengan teman-teman dari YouTuber ataupun podcaster yang dilaporkan ini. Karena ini kan tadi ini kan ajang untuk klarifikasi juga dari mereka kan. Ternyata kan ada juga yang tidak menerima somasi dan menerima yang lain. Nah, beberapa stasiun TV waktu saya berdebat pun saya juga minta kepada Partai Demokrat mengundanglah teman-teman ini, pegiat-pegiat medsos, YouTuber atau podcaster ini untuk kita berbicara langsung gitu loh. Artinya apa sih akar permasalahannya gitu loh. Karena kan mereka juga mengatakan bahwa ini kan saya dapat dari saduran-saduran gitu, bukan saya yang buat kayak gitu loh. Nah ini kan gak fair kalau misalnya langsung dituduhkan kepada mereka yang melakukan katakanlah quote-unquote itu adalah fitnah gitu loh. Nah inilah perlunya komunikasi politik itu. Dan juga yang kedua, ya kami berharap juga kepada seluruh dari pengurus dari Partai Demokrat. Kami berharap udahlah tidak usah ikut-ikutan berbicara tentang masalah ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu gitu loh. Karena ini kan saya katakan mungkin ada yang ingin memanfaatkan hal itu, ingin berselancar dengan itu, ingin mengadu domba antara presiden ke-6 dengan presiden ke-7. Ini tidak baik ya, untuk demokrasi kita gitu. Dan kita ketahui kan bahwa Pak Jokowi maupun Pak Prabowo Pak SBY, Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 ini mempunyai hubungan yang baik untuk itu. Buktinya apa? Ya Mas Ahaye kan jadi menteri pada saat itu kan. Artinya kan step dia pertama sampai sekarang dia jadi Menko untuk itu. Ya jadi kami berharap bahwasanya ayolah untuk masalah itu sebetulnya LP yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kita ketemu ngobrol dengan teman-teman yang di LP kan ya dengan teman-teman dari YouTuber Nusantara dan sebagainya ya saya rasa bisa selesai secara kekeluargaan. Mengenai panggilan dari para terlapor itu sampai saat ini Belum, teman-teman juga mengatakan belum pernah menerima surat itu dan hanya melihat ya dari sosial media yang melaporkan adalah Pak Muhajir ya.
Nah, di situ kan kalau kita lihat adalah ketua BPP-nya ya, Badan Penyelamatan Partai atau siapa namanya itu kan, Pak Muhajir itu. Nah, mereka hanya melihat di sosial media gitu loh. Mereka belum pernah belum menerima gitu loh. Dan saya yakin kan ada prosesnya betul. Itu kan pasti ada menunggu, akan dikaji ulang oleh penyidik apakah ini mens rea-nya ada enggak gitu loh. Deliknya ada enggak, tempusnya ada enggak, seperti apa kan dikaji ulang untuk itu. Ya, tapi kan dengan adanya LP itu akhirnya kan teman-teman juga ini melihat gitu loh. Harus ada sikap dari kita ya mengenai ini. Ya maka kita memfasilitasi lah karena mereka juga ada teman-teman kita juga, teman-teman yang membantu pemerintah dalam menyiarkan semua program-program pemerintah ya, dan juga terjun langsung di dalam bencana alam yang di Sumatera itu ya, kita harus membantu juga lah mereka itu ya. Karena ini ada anak-anak bangsa ya, merupakan juga aset bangsa ya untuk menjaga demokrasi itu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.